Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Mega Mustika Hidayah, yang kedua Muhammad Nafis, yang ketiga Rahma, itu saya sendiri, keempat Rizka Nur Fahma, kelima Sri Mulyana Rizka, keenam Yunita Purnamasari. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang beri keluasan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi ini memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka, kemudian mereka menyiapkan paper belajar mereka. Untuk itu, maka pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dan tidak yang berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Adanya perbedaan ini harus disikapi guru dengan cara menampilkan diferensiasi konten atau berbagai pendekatan yang dapat memastikan bahwa semua materi belajar telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Adapun keputusan itu dibuat dengan adanya terkait yang pertama, menciptakan lingkungan yang mengundang peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan. Yang keempat, bagaimana menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan terakhir, manajemen kelas yang efektif. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri yang bernama Yunita Purnamasari. Keberagaman anak di dalam kelas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keberagaman agama dan juga keberagaman sifat. Keberagaman agama yang ada di dalam kelas dapat kita lihat dari beragamnya kepercayaan yang dimiliki oleh peserta didik seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Meskipun ada beberapa agama, namun guru harus dapat memberikan arahan kepada peserta didik untuk saling menghormati, dan guru juga harus dapat menyesuaikan proses pembelajaran dengan mengajari agama sesuai dengan mayoritas peserta didik. Sedangkan keberagaman sifat adalah setiap individu pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda dengan individu lain. Kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap peserta didik, di mana adanya kepribadian peserta didik yang cenderung pendiam dan adapun peserta didik yang aktif. Dari hal inilah guru harus mampu mengelompokkan peserta didik agar dapat bersosialisasi dengan temannya. Keberagaman gaya belajar saat di kelas. Gaya belajar setiap anak juga berbeda-beda, yaitu ada anak yang lebih suka belajar dengan menggunakan audio atau melalui suara, ada anak yang lebih menyukai belajar dengan menggunakan visual atau gambar, serta ada anak yang lebih menyukai belajar dengan langsung praktik. Keberagaman minat dan keterampilan. Setiap peserta didik memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda. Antara lain, adanya peserta didik yang terampil dalam menggambar atau ahli di bidang seni, ada yang menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan angka, ada yang menyukai pembelajaran agama, dan ada pula peserta didik yang senang dalam pembelajaran umum. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi keberagaman tingkat kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Menurut Piaget, perkembangan intelektual anak usia taman kanak-kanak berada pada taraf praoperasional
sedangkan peserta didik sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, dan peserta didik sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan pada tahap operasional formal. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang pertama ialah teori sistem ekologi. Menurut Uri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem ini, menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori ini merupakan pandangan sosio-kultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut diantaranya ialah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Nah, jadi teori sistem ekologi ini ialah teori yang fokus utamanya pada konteks sosial, di mana anak tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak. Kedua, yaitu multiple intelligences. Teori ini mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Teori ini juga menentang teori cerdas dan tidak cerdas, yang mana mengacu pada 3 kecerdasan, yakni logika, matematik, linguistik, dan spasial. Padahal teori multiple intelligence ini untuk semua kecerdasan yang dimiliki anak, sehingga dikembangkanlah dan muncullah teori ini. Teori multiple intelligence ini membuka kemungkinan bagi setiap anak untuk belajar dan mencapai tugas perkembangan, menghindarkan anak dari kegagalan tugas perkembangan seperti rasa rendah diri dan tidak bahagia, rasa ketidaksetujuan dan penolakan sosial yang akan menyulitkan penguasaan tugas perkembangan baru. Teori ini juga berpeluang memberikan pengalaman hidup yang menyenangkan bagi anak dan memantik kecerdasan mereka. Baik, selanjutnya ada teori Zone of Proximal Development atau biasa disebut ZPD. Di mana ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Batasan terbawah dari ZPD adalah tingkat keterampilan yang dapat dicapai oleh anak dengan belajar sendiri, dan batasan tertinggi dari ZPD adalah tingkat keterampilan yang dapat dicapai anak dengan bantuan instruktur. Orang-orang inilah yang sangat berperan dalam membantu anak belajar dengan menunjukkan benda-benda, dengan berbicara sambil bermain, dengan membacakan cerita, dengan mengajukan pertanyaan, dan sebagainya. Dengan kata lain, orang dewasa menjadi perantara bagi anak dan dunia sekitarnya. Kemampuan belajar lewat instruksi dan perantara adalah ciri inteligensi manusia. Dengan pertolongan orang dewasa, anak dapat melakukan dan memahami lebih banyak hal dibandingkan dengan jika anak hanya belajar sendiri. Konsep inilah yang kemudian disebut sebagai Zone of Proximal Development atau ZPD, yang memberi makna baru terhadap kecerdasan, di mana kecerdasan tidak diukur dari apa yang dapat dilakukan anak dengan bantuan semestinya. Selanjutnya ada learning modalities. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Nah, yang pertama adalah visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih melalui gambar.
otak kita memproses informasi visual dengan sangat efisien. Jauh lebih mudah untuk mengingat gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis seseorang. Selanjutnya ada auditori. Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui pendengaran. Di mana siswa dengan metode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi. Ketika Anda berada di dalam mode auditori, Anda mungkin berbicara dan membaca lebih lambat untuk menyerap semuanya. Selanjutnya ada kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan learning by doing, baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman, atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Ketiga modalitas belajar tersebut tidak secara baku bahwa siswa hanya menggunakan satu modalitas belajar saja. Intinya, jangan terjebak dalam stereotip tipe pelajar seperti apa peserta didik tersebut. Bisa saja peserta didik itu termasuk ke dalam pembelajar multimodal, artinya peserta didik dapat menggunakan salah satu dari mode ini tergantung pada situasinya.